البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 36. Sitah wa salasin. Al-an al-babusani. Langsung masuk ke 36. Baik. Qala fadilatu Syekh Zaid bin Muhammad ibni Hadi al-Madkhali rahimahullahu taala, al-babusani hadisun mukhtasarun an ba'dil firaq allati ghalat fid din fawaqa'at fil fitnati fadallat wa adallat. Hadis yaitu maksudnya adalah pembicaraan secara singkat tentang sebagian kelompok, sebagian sekte yang mereka berlebihan di dalam agama ini sehingga terjatuh ke dalam fitnah, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Qala rahimahullahu ta'ala, inna sabita haqqan wal musallama bihi fi nususil kitabi was sunnah. Sesungguhnya perkara yang telah pasti haqqan, yaitu secara hakikat, dan wal musallam bihi, perkara yang telah diterima dari Al-Quran dan As-Sunnah, nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, wa wasaiqit tarikhis shadiq, dan bukti-bukti, wasaik yaitu apa? Data-data dan bukti-bukti dari sejarah, as-shadiq yang jujur, al-majid yaitu yang mulia, yakinan secara yakin, anna asran nubuwatil ghali, bahwasanya zaman kenabian yang sangat mahal waktu itu, wa ghaliba asril khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan mayoritas dari masa khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yaitu yang 30 tahun tersebut, bal wa jami'i ashabin nabiyil karim, bahkan zaman seluruh sahabat nabi yang mulia, yaitu kurang lebih sekitar 110 tahun, berakhir pada tahun 110 itu, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in minal ansari wal muhajirin, dari kalangan Ansar dan Muhajirin, kanu mujtami'ina alal minhajil qawim, mereka dulu bersepakat di atas jalan yang lurus, wa mu'tasimina bihablillahil matin, dan berpegang teguh dengan tali Allah yang kokoh. Kanal kitabu was sunnatu baina aidihim, dulu Al-Quran dan As-Sunnah ada di tangan mereka. Ya'lamuna ma fihima wa ya'maluna bimuqtada ma alimu, mereka mengetahui apa yang ada di dalamnya dan mereka mengamalkan tuntutan dari apa yang telah mereka ketahui. Walam yubaddilu tabdila, dan mereka tidak mengganti sama sekali. Baida annahu fi akhir zaman as-sahabah, sementara itu di akhir zaman sahabat, yaitu zaman siapa itu? Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dan semacam itu, bada'at firaqus syarri wal fasad, mulai muncul pecahan-pecahan yang buruk, pecahan-pecahan kerusakan, wali betidak, demikian pula kebid'ahan-kebid'ahan, tarfa'u ru'usuha, yaitu kepala-kepalanya naik. Boleh juga kita membaca dengan apa? Nasab, tarfa'u ru'usaha, yaitu kelompok-kelompok tadi mengangkat kepala-kepala mereka. Wa tatawalu bi'anaqiha, dan mereka menjulurkan leher-leher mereka, yaitu apa? Menunjukkan sombong dan pongah. Tabaghil fitnah, mereka mencari fitnah. Wa tahwa nashras syarri wal fasad, dan mereka ingin menyebarkan kerusakan dan keburukan dan kerusakan. Seperti apa? Di zaman Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, yaitu dari kelompok apa? Khawarij, sampai terjadinya perang di Nahrawan. Demikian pula di zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Setelah itu, bukan beliau penguasa, tapi maksudnya adalah apa? Di zaman beliau muncul kelompok yang namanya adalah Qadariyah Mu'tazilah. Demikian pula di Kufah muncul kelompok yang hulu kepada Ali, yaitu orang-orang Syiah Rafidah dan yang semacam itu. Fima yata'allaqu bihaqqillah, di dalam perkara yang terkait dengan hak Allah, wa fima yata'allaqu bihaqqil ibad, dan perkara yang terkait dengan hak para hamba. Faqad nasya'at salasu firaq, telah tumbuh
telah muncul 3 firqah, 3 kelompok. Fi zamanil madhkuri anifa, pada zaman yang disebutkan tadi. Wahiyal qadariyah. Yang pertama adalah qadariyah. Kalau yang di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Demikian pula yang didukung oleh apa? Ketika maksudnya adalah qadariyah Mu'tazilah, yaitu didukung oleh Wasil bin Atha dan juga Amr bin Ubaid. Wa syi'atul ghaliyah, yaitu kelompok Syiah yang melampaui batas, yang dibuat oleh siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi, yang kemudian dia lari kepada Qorqisiyah yang di Irak. Kemudian Khawarij, yaitu yang sebenarnya sudah ada di zaman Rasulullah SAW, yaitu Dzul Khuwaisirah atau Abdullah bin Dzul Khuwaisirah alal khilaf. Kemudian yang berikut-berikutnya yaitu dari kalangan Abdullah bin Muljam yang membunuh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan yang seterusnya. Wa bada'al fitnah bihisaril khalifatir Rasyid Utsman Dzin-Nurain radhiyallahu an. Mulai fitnah itu dengan pengepungan Khalifah Ar-Rasyid Utsman. Sebenarnya fitnah Abdullah bin Sabah itu dimulai dari Mesir. Kemudian dari Mesir itu kemudian mulai bergerak menuju ke Madinah. Dalam keadaan para sahabat waktu itu sedang pergi berhaji. Jumhur sahabat. Kemudian disebutkan di sini Dzun-Nurain yang memiliki 2 cahaya karena menikah dengan Ruqayyah, kemudian dengan Ummu Kulsum radhiyallahu anhuma. Wa dzalika bisababi kaidis sabaiyin. Fitnah tadi disebabkan karena tipu daya para Sabaiyun. Wa man ma'ahum minal makhdu'in, dan orang-orang yang bersama mereka dari kalangan orang-orang yang tertipu, yang dikatakan oleh Ibnul Arabi Al-Maliki, yaitu Ghawgha Misriyin, orang Misr yang tolol itu. Walamma qutila Utsmanu madluma, ketika Utsman terbunuh secara madlum, zadatil fitnah, fitnah semakin kacau, semakin bertambah. Washtaddal ba's, dan kekerasannya semakin besar. Kenapa? Jelas pasukan besar yang menjadi walinya Utsman, yaitu siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan dengan ratusan ribu pasukan yang ada di Syam, jelas mereka menuntut balas. Tayyib. Sementara harus berhadapan dengan Sementara Ali bin Abi Thalib menghadapi mereka dalam keadaan beliau didukung oleh pasukan besar juga yang pusatnya adalah di Irak. Dalam keadaan seperti itu datang pasukan yang sangat besar dari Dari wilayah Hijaz yang dibawa oleh Aisyah, juga dibawa oleh Tolhah dan Az-Zubair. Memang ini fitnah yang sangat besar waktu itu. Karena kekacauan berita yang ada. Wal tabasal amru bi uslubin jadid. Dan perkaranya, urusannya menjadi tersamarkan dengan metode yang baru. Wa makrin syadid, dan tipu daya yang sangat keras, minasyaitonir marid, dari syaitan yang sangat membangkang itu. Fahasalatil furqatu bainan nas, maka terjadilah perpecahan yang besar di antara manusia, fil kalimati warra'i, di dalam kalimat dan juga di dalam masalah pendapat. Wa mariqatun fi ahdil khalifatir rabi', dan keluarlah satu kelompok di zaman khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tusamma al-Khawarij, yang dinamakan oleh Khawarij, yang mereka kemudian berpusat di Harura, yang nanti terjadi perang di Nahrawan. Dari sekitar 4.000 mereka, yang tersisa adalah yang tersisa hanya sekitar 2 atau 6 orang. Dan ini sanadnya sahih kisah tersebut. Sementara muslimin yang berperang, yang terbunuh hanya sekitar 2 orang saja. Yang lain sekitar luka-luka. Jadi Khawarij tertumpas dengan sebanyak itu. Kurang lebih tinggal 6 orang atau 2 orang. Kemudian faqad rawa Muslimun fi sahihih wa Abu Dawud fi sunanih min hadits Zaid bin Wahab al-Juhani radhiyallahu anhu kana fil jaish. Zaid bin Wahab al-Juhani ini termasuk dari murid Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau dulu berada di dalam pasukan perang alladzina kanu ma'aliyin radhiyallahu an, yang mereka bersama Ali radhiyallahu an, alladzina saru ilal Khawarij, yang mereka berangkat menuju ke Khawarij untuk perang di Nahrawan itu. Faqala Aliyun radhiyallahu an, Ali berkata, ayyuhan nas, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wahai orang-orang, sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'ana laisa qira'atuhum ila qira'atihim bisyai'. Akan keluar dari umatku ini suatu kaum yang mana dia membaca Al-Quran, tidak ada bacaan kalian itu dibandingkan dengan bacaan dia sedikit pun, yaitu tidak ada apa-apanya bacaan kalian. Bacaan mereka banyak sekali dan lebih bagus dari sisi qiraah dan dari sisi tajwidnya.
Karena Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lain, apa itu? Yuqimunal Qur'an kama yuqimu ahadukum ashumah. Mereka menegakkan Al-Quran seperti salah seorang dari kalian menegakkan panah-panah dia fil qadah, yaitu di tabung panahnya itu. Betul-betul ghulu di dalam masalah tajwid. Walaupun tajwid itu penting, tapi Khawarij mereka ghalau di dalam masalah tajwid. Wala sholatakum ila sholatihim bisyai'. Sholat kalian tidak ada apa-apanya dibanding dengan sholat mereka. Laisa berarti sholatukum. Wala sholatukum ila sholatihim bisyai'. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Puasa kalian tidak seberapa dibandingkan dengan puasa mereka sedikit pun. Padahal sahabat-sahabat ibadahnya. Yaqra'unal Qur'an yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka membaca Al-Quran dalam keadaan mereka menyangka Al-Quran itu dalil untuk mereka. Padahal ini adalah dalil yang membantah mereka. Ini menunjukkan apa? Pentingnya untuk rujuk kepada para ulama di dalam memahami Quran. Kalau sekedar membaca sendiri, maka ini akan tersesat seperti tersesatnya Khawarij dan kebanyakan dari firaqud dhallah. Karena tidak mengikuti bimbingan para ulama. Wa huwa alaihim la tujawizu salatuhum taraqiyahum, yaitu salat mereka tidak melampaui tenggorokan mereka. Tidak betul-betul apa? Mereka mendapatkan faedah dari salat mereka. Yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Ramiyah ini adalah apa? Dia wazannya adalah fa'ilah, yaitu sebagai maf'ulnya, yaitu buruan yang terkena panah. Tertembak oleh panah, langsung panahnya tembus lagi. Tidak menetap di situ. Seakan-akan apa? Mereka masuk Islam lalu keluar lagi. Tidak ada sisa. Lau ya'lamul jaisul ladzi yusibunahum ma qudiya lahum ala lisani nabiyihim. Seandainya tentara atau pasukan yang membunuh Khawarij itu mengetahui apa yang ditetapkan untuk mereka, qudiya lahum, yaitu apa? Pahala yang ditetapkan untuk mereka minal ajr, melalui lisan Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, lanakalu anil amal. Niscaya mereka akan berhenti dari amal. Sebagaimana dalam hadis yang lain yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah, hadisnya sahih dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Laula anta bakhtara Quraisyun la akhbartuhum ma akhbarani bihi Rasulullah SAW min ajrihim fi qatlil Khawarij." Seandainya saya tidak takut nanti orang Quraisy akan berjalan dengan bangga dan pongah, niscaya aku akan kabari mereka apa yang dikabarkan oleh Rasul kepadaku tentang pahala membunuh orang Khawarij. Menunjukkan pahalanya sangat besar. Seandainya setelah itu mereka tidak beramal, cukup itu. Itu menunjukkan apa? Betapa pentingnya masalah apa? Membunuh para Khawarij. Berarti apa? Ini menunjukkan betapa besarnya fitnah Khawarij yang mereka membuat kerusakan di mana-mana tapi atas nama agama. Wa ayatu dzalika anna fihim rajulan lahu adud. Ayat yaitu tanda dari Khawarij tersebut, yaitu di tengah-tengah mereka ada seseorang yang memiliki adud. Adud ini adalah apa? Lengan atas itu. Laisa lahu dhira ila adudih. Dia tidak memiliki lengan bawah sampai ke lengan atas dia. Akhirnya apa? Dia cacat. Mislu hulmatis sadi. Seperti apa? Seperti sebongkah atau sepotong hulmah. Yaitu apa? Seperti istilahnya bukan kulit tapi apa namanya itu? Daging. Daging payudara wanita. Karena waktu itu orang ini memang cacat. Di tangannya dan alal khilaf, ada yang mengatakan di telapak tangannya, ada yang mengatakan di dekat bahunya. Ada sepotong daging yang seperti itu. Alaihi sya'aratun bid. Dan di atasnya itu ada rambut-rambut putihnya. Fatadhabuna ila Muawiyah. Lalu kalian akan pergi kepada Muawiyah wa ahli Syam. Dan para pasukan perang di Syam. Wa tatrukuna haula. Dan kalian membiarkan orang-orang Khawarij tadi, yakhlufunakum fi dzararikum wa amwalikum, mereka yang akan meninggalkan, akan menggantikan kalian, yakhlufun, yaitu menggantikan kalian untuk mengurusi keturunan kalian dan harta kalian. Maksudnya adalah bagaimana kalian akan memerangi Muawiyah dan Ahlus Syam, sementara apa? Sementara di belakang kalian Khawarij yang akan merampas harta kalian dan membunuh anak-anak kalian, karena Khawarij menghalalkan darah muslimin dan harta mereka. Wallahi inni la arju ayyakunu haula'il qaum. Kata Ali, demi Allah, benar-benar aku berharap mereka itu, yaitu ahli Nahrawan, adalah kaum yang diceritakan oleh Rasulullah tadi, yang wajib untuk kita perangi. Fa innahum qad safaku damal haram, karena mereka itu telah menumpahkan darah haram, yaitu apa? Darah Abdullah bin Khabbab ibn al-Arad.
dan juga apa? Hamba sahaya dia. Wa agharu fi sarahin nas, mereka menyerang ternak-ternak orang, maksudnya ternak-ternak kaum muslimin. Fasiru, maka marilah kalian berangkat semua, yaitu kita berangkat menuju ke Nahrawan. Qala Salamatu bin Suhail, fanazalani Zaid bin Wahab manzilan. Zaid bin Wahab menempatkan saya di sebuah posisi atau di yaitu sama ya, di sebuah posisi. Hatta qal, beliau mengatakan marorna ala qantarah, kami melewati suatu jembatan. Falamma taqaina, ketika kami itu berjumpa, maksudnya berjumpa dengan pasukan Khawarij, wa alal Khawarij Abdullah bin Wahab Ar-Rasi, dan yang memimpin Khawarij, ala di sini maksudnya adalah apa? Yang memimpin. Ala menunjukkan isti'la, yaitu apa? Riyasah. Yang memimpin mereka waktu itu adalah Abdullah bin Wahab Ar-Rasi. Faqala lahum al-qurimah, maka orang ini berkata kepada para pasukan dia, yaitu orang-orang Khawarij, yaitu lemparkan rimah. Rimah adalah apa? Yaitu tombak-tombak kalian. Wasallu suyufakum, dan hunuskan pedang-pedang kalian. Min jufuniha, yaitu dari sarung-sarungnya. Fa inni akhafu an yunshidukum kama nashadukum yauma harura. Karena saya khawatir dia, yaitu Ali bin Abi Thalib ataupun utusan beliau, yaitu siapa? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Aku khawatir mereka akan memanggil kalian, meminta kalian sebagaimana meminta kalian pada waktu hari Harura. Akibatnya apa? Waktu itu dari 6.000 orang, 2.000 orang bertaubat. Ini Masya Allah 2.000 orang taubat. Nah, orang ini khawatir nanti kalau kalian bicara dengan mereka, kalian kena syubhat sahabat, kalian jadi tobat. Itu bagus harusnya ya. Tapi mereka yang tidak mau tobat. Tayyib. Faraja'u fawahashu birimahihim, maka mereka pun kembali, lalu mereka wallahu alam wahashu ini makna asalnya adalah apa? Yaitu bersikap dengan sangat liar. Boleh jadi adalah betul-betul menembakkan panah-panah mereka itu. Waqal wa qutila ba'dhum ala ba'd. Ya qatala ba'dhum ala ba'd. Sebagian mengatakan qutila, dan dua-duanya mungkin. Kalau qatala berarti satu sama lain saling membunuh. Tapi kalau qutila maksudnya adalah saking banyaknya yang terbunuh sampai mereka bertumpuk-tumpuk kematiannya itu. Yang ini mati di atas orang itu karena beribu-ribu jumlahnya. Wa ma usiba minan nasi yauma idzin illa rajulan. Tidak ada yang meninggal dari manusia, maksudnya manusia adalah apa? Kaum muslimin pada waktu itu kecuali hanya 2 orang saja. 2 orang yang meninggal. Faqala Aliun radhiyallahu an. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, iltamisu fihim al-makhdaj. Cari dari mereka al-makhdaj. Ini adalah julukan orang yang disebutkan pada pembahasan tadi itu. Faltamasuhu falam yajidu. Mereka mencari-carinya, lalu mereka tidak mendapatkan itu. Faqama Aliyun bin nafsih. Maka Ali berdiri sendiri, bangkit. Hatta atanasan, yaitu beliau mencari terus. Sampai beliau mendatangi sekumpulan orang. Faqad qutila ba'dhum ala ba'd. Sebagiannya telah terbunuh satu sama lain, yaitu bertumpuk-tumpuk. Sebagaimana itu dijelaskan di dalam apa? Asy-Syariah punya Al-Ajuri. Qal fa'akhiruhum. Ali berkata kepada pada sahabat beliau, yaitu pindahkan mereka. Pindah-pindah, cari yang di bawah-bawah. Fawajaduhu mimma yalil ard. Lalu mereka mendapatkan orang yang dicari itu menempel dengan bumi. Iya, kalau orang sebanyak itu boleh jadi apa? Dicari tak dapat, ternyata dia paling bawah dari tumpukan mayat-mayat itu. Fakabbar, lalu Ali bertakbir, yaitu apa? Ta'ajuban, merasa kagum atas benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pahala Allah untuk yang beliau janjikan kepada orang yang membunuh Khawarij. Ternyata Ali yang mendapatkan, Ali dan pasukannya. Qala sadaqallah, maha benar Allah, wa ballagha rasuluh, dan rasulnya telah menyampaikan wahyu. Qal faqama ilaihi Abidatus Salmani. Abidah As-Salmani berdiri menuju kepada Ali. Faqal ya Amirul Mukminin, wallahi alladzi la ilaha illahu la sami'ta hadzal hadits min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa Amirul Mukminin, demi Allah yang mana tiada sesembahan yang benar kecuali Dia. Apakah Anda benar-benar mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW? Qal, wallah, alladzi la ilaha illahu, hatta astahlifahu salasan wa huwa yahlif. Iya, demi Allah yang tiada sembahan yang benar kecuali Dia. Sampai apa? Abidah As-Salmani ini, yang mana beliau ini adalah salah satu fuqaha di zaman tersebut, meminta Ali bersumpah sebanyak 3 kali, dan Ali bersumpah. Tayyib.
Wa misluhu inda Muslimin min hadis Ubaidillah bin Abi Rafi' maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan semisal dengan pembahasan ini, pembahasan masalah Khawarij itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubaidullah bin Rafi' radhiyallahu annal Haruriyata lamma kharajat ala Ali bin Abi Thalib, bahwasanya orang-orang Haruriyah yang di Irak itu ketika mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib setelah apa itu hari tahkim, yang mereka mengatakan ini hukumnya kepada selain Allah. Faqalu, mereka mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Betul, tapi apa? Al-Qur'an tidak mungkin menghukumi dengan apa? Dengan dia berdiam diri. Menghukuminya adalah melalui apa? Para ulama. Dan ulama adalah apa? Yang terbaik adalah para sahabat. Tapi Khawarij mereka inginnya pokoknya ikut Al-Quran. Makanya Ali mengatakan, wahai Al-Quran bicaralah pada mereka. Mereka bilang, gimana Al-Quran bicara? Ali mengatakan itulah maksudnya berhukum pada Al-Quran. Yaitu apa? Melalui perantaraan para ulama. Orang-orang yang tahu tentang Al-Quran. Al-Quran langsung bicara ya jelas tidak sesuai sekarang ini untuk Al-Quran disuruh bicara. Karena apa? Yang di hadapan kita adalah mushaf. Mushaf adalah benda mati. Adapun Al-Quran yang mana dia adalah kalamullah, maka dia adalah apa? Sifatullah yang ada pada Allah Ta'ala. Sementara yang di hadapan kita, yang lembaran-lembarannya adalah mushaf dan dia adalah benda mati. Adapun yang maktub memang apa? Quran kalamullah ghairu makhluk. Tayyib. Kemudian apa? Qala Aliun radhiyallahu kalimatu haqqin urida biha batil. Itu adalah kalimat yang benar, tetapi diinginkan darinya adalah kebatilan. Inna Rasulullah SAW wasofa lana nasa. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami sekelompok orang. Innila a'rifu sifatahum fiha ula. Sungguh aku benar-benar mengetahui sifat mereka di tengah-tengah orang-orang itu. Yaqulunal haqqa bi alsinatihim. Mereka mengucapkan kebenaran dengan lisan-lisan mereka. La yujawizu hadza minhum. Sementara kalimat tadi itu atau kebenaran tadi itu tidak melampaui dari mereka. Hadza. Apa itu? Wa asyara ila halqih. Beliau mengisyaratkan kepada tenggorokannya. Ucapannya di lisan tapi tidak sampai ke hati. Min abghadi khalqillahi ilaihim. Termasuk dari makhluk Allah yang ilaih, yang paling Allah benci, yaitu apa? Orang-orang Khawarij. Makanya dalam hadis yang lain yang sahih, Rasulullah bersabda apa itu? Syarrul qatla wal qatil tahta adimis sama. Yaitu bangkai yang paling buruk di bawah kolong langit, yaitu apa? Bangkai Khawarij. Wa khairul qatla man qataluhum. Sementara orang yang terbaik yang terbunuh adalah yang dibunuh oleh Khawarij. Termasuk apa? Syahadah yang terbaik. Minhum aswad. Di antara mereka ada orang yang kulitnya hitam. Fi ihda yadaihi tabisyah. Di salah satu tangannya itu ada seperti payudara kambing. Iya, yaitu apa? Seperti susu kambing itu. Sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki dia itu. Ini adalah apa? Cacat berarti. Au hulmatu sati, sama seperti yang disebutkan tadi. Falamma qatalahum Ali bin Abi Thalib, manakala Ali bin Abi Thalib telah memerangi mereka, qal unzuru. Ali mengatakan, carilah. Fanadharu, mereka pun mencari, falam yajidu syai'a. Maka mereka tidak mendapatkan sedikit pun. Karena namanya orangnya sekitar 4.000, susah untuk dicari tentunya. Dari bangkai-bangkai yang bertumpuk-tumpuk itu. Qal irji'u fa wallahi ma kadzabtu wa ma kudzibtu. Ali mengatakan, mundur kalian, demi Allah aku tidak dusta dan aku tidak dibohongi. Marratain aw salasan, 2 kali atau 3 kali. Yaitu apa? Maka Ali kemudian maju sendiri sebagaimana dalam riwayat tadi itu. Summa wajaduhu fi kharibah. Lalu mereka mendapatkan orang-orang ini di sebuah reruntuhan. Fa'atau bih, lalu mereka mendatangkan jenazah orang ini kepada Ali. Hatta wada'uhu baina yadayhi, sampai mereka meletakkan jenazah ini di hadapan Ali. Qala Ubaidullah wa ana hadiru dzalik, dan saya termasuk yang hadir dalam kejadian itu. Min amrihim, dari urusan mereka waktu itu. Wa qauli aliyin fihim, dan ucapan Ali tentang mereka. Wa zada fi riwayah, dan ada tambahan dalam riwayat. Qala Ibnu Hunain ra'aitu dzalikal aswad, saya lihat orang yang kulit hitam tersebut. Taib, ini diriwayatkan oleh Muslim. Taib, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala qissatu khurujil khawarij. Kisah pemberontakan Khawarij. Khawarij jamak dari kharijah. Firqah kharijah, kelompok yang keluar dari ketaatan.
Zakara katsirun min ahlil ilm, banyak ulama menceritakan kabni katsirin wa ghairi, seperti Ibnu Katsir dan yang selain beliau, kisah khurujil khawarij, kisah keluarnya orang-orang khawarij, haitsu jatama'u fi darin li ba'dihim, yang mana mereka berkumpul di sebuah rumah yang dimiliki oleh sebagian dari mereka, fi dhahiyatil Basrah, yaitu di tepi wilayah Basrah, fi makanin yuqalu lahul Harura, di sebuah tempat yang dinamakan dengan Harura. Kata ulama yang lain, ini adalah sebuah desa. Wa adaduhum 6,000 muqatil. Bilangan mereka ada 6.000 pasukan tempur. Yatahayyauna lil qitali ma'a Aliin radhiyallahu an. Mereka bersiap untuk berperang melawan Ali. Ma'a maksudnya adalah apa? Memerangi Ali. Fatalaba Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma al-idna min Ali. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meminta izin kepada Ali liyakhruja ilaihim, untuk keluar menemui mereka, wa yuhawirahum, dan mendebat mereka, la'allahum yarji'una ilal haq, agar barangkali atau dengan harapan mereka rujuk kepada kebenaran. Tayyib, dan ini kisah sahihah, sanadnya sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Imam tadi itu Al-Ajuri dalam Asy-Syariah, dan juga Khatib Al-Baghdadi dan yang lain-lain. Tentang apa? Masalah kisah Khawarij ini. Faqala Ali bin Abbas, Ali berkata pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, inni akhafu alaik, saya khawatir terhadap dirimu, yaitu jangan sampai mereka berbuat kepadamu seperti perbuatan mereka kepada Abdullah bin Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhuma. Faqala Ibnu Abbas, kalla, dia mengatakan tidak apa-apa, jangan khawatir. Kenapa? Beliau punya posisi khusus selama ini, yaitu apa? Sebagai anak paman Rasulullah SAW, dan juga selama ini beliau tidak sibuk dengan masalah politik. Sebagaimana nanti setelah itu di zaman antara Abdullah ibnu Zubair dan Abdul Malik bin Marwan juga apa? Ibnu Abbas tidak sibuk masalah politik. Tayyib. Fa'adhinalah, maka kemudian Ali mengizinkan beliau. Fa kharaja ilaihim fanadharahum, dan kisahnya sangat panjang. Di dalam apa? Sahihul Musnad punya Syekh Muqbil rahimahullah. Ali kemudian Ibnu Abbas keluar menemui mereka, lalu dia mendebat mereka binususil kitab was sunnah, dengan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Pembahasannya terkait dengan apa? 3 permasalahan ada dalam Sahihul Musnad punya Syekh Muqbil dan yang lain-lain. Faraja'a minhum alfan, 2.000 orang rujuk dari mereka itu. 2.000 banyak sekali, Masya Allah. Kita salafiyun di tanah air belum tentu sampai 2.000. Ini banyak sekali, Masya Allah, orang langsung bertobat dengan hujjah. Tayyib. Wa sammama al-baquna alal hukmi bil kufr. Sementara yang tersisa yaitu 4.000 orang tetap degil, bersikeras untuk tetap menghukumi kafirnya alaman adahum, kafirnya orang yang selain mereka. Ba'da iqamatil hujjati alaihim, setelah ditegakkannya hujjah oleh Ibnu Abbas kepada Khawarij. Kama sammamu alal khuruji ala al-khalifati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebagaimana mereka tetap degil, tetap bersikeras untuk memberontak kepada al-khalifah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wa dzalika huwal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar indahum. Dan yang itulah yang namanya amar ma'ruf nahi munkar menurut Khawarij, yaitu apa? Melakukan pemberontakan. Tayyib, sebagaimana itu ma'ruf menjadi akidah mereka, dan juga apa? Akidah orang-orang Mu'tazilah. Dari apa? 5 prinsip mereka, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, tapi maksudnya adalah apa? Yaitu azlil wulati dzalamah, yaitu menurunkan pemerintah yang zalim, menjatuhkan. Wa tariqatul munadzarah mabsutatun fi kutubit tarikhil mu'tabarah. Metode perdebatan tersebut dijabarkan di dalam kitab-kitab sejarah yang terpandang. Kal bidayati wan nihayah li Ibnu Katsir wa ghairiha min kutubis siyar. Kitab-kitab yang lain selain itu. Demikian pula disebutkan di bawah ini wa tarikh at-Tabari. Tayyib. Wa hina mattala'ta ala qissati khurujihim, ketika engkau melihat kisah pemberontakan mereka, wajtima'ihim, kisah tentang perkumpulan mereka, wa kasrati fasadihim fil ard, dan banyaknya kerusakan mereka di bumi, min safkin lidima wasal bin lil amwal, yaitu penumpahan darah dan perebutan harta, wa jur'atin alal hukmi bil kufri alaman siwahum, dan kelancangan mereka untuk menghukumi kafirnya orang yang selain mereka. Tayyib.
qulta niscaya engkau akan mengatakan subhanallah ma asbahal lailata bil barihah. Subhanallah, kalimat ta'ajubiyah, alangkah miripnya malam ini dengan malam kemarin, malam sebelumnya. Yaitu kisah zaman sekarang sama seperti itu lagi. Dzalika annal arba'atal junah alladzina qamu bi jarimati tafjiri fi madinati Riyadh. Yaitu ketika 4 orang penjenayah yang mereka melakukan kejahatan berupa peletupan di kota Riyadh, asimatil mamlakatil arabiyyatis Saudiyah, yaitu ibu kota kerajaan Arab Saudi. Yaumal Itsnainil muwafiqi lil 20 minasyahri sadis li'am 1416 minal hijrah. Yaitu apa? Tahun 1416. Tanggal berapa ini? 20 di bulan 6. Yaitu Jumadus Tsaniyah, al-Jumadus Tsaniyah. Innama kana amaluhum dzalika imtidadan li amali ulaikal khawarij. Sesungguhnya perbuatan mereka itu hanyalah kepanjangan dari perbuatan orang-orang khawarij tadi. Al-waridi dzikruhum anifa, yang datang penyebutan mereka tadi itu. Itla budda likulli nihlatin min muwarrisin wa waris. Karena setiap akidah, setiap nihlah, setiap aliran itu pasti memiliki orang yang mewariskan dan orang yang mewarisi. Jadi ajaran zaman dulu ada yang mewarisi. Maka rugi orang yang mewarisi ajaran syaitan, dan sungguh beruntung orang-orang yang mewarisi ajaran Allah dan Rasulnya. Fa bi'sal muwarrisu wa bi'sal warisu wal maurus. Maka alangkah buruknya orang yang mewariskan itu tadi, yaitu mewariskan apa? Akidah khawarij. Dan alangkah buruknya orang yang mewarisi dan apa yang diwariskan, yaitu akidah khawarij tadi. Buruk sekali. Ujung-ujungnya kemana? Jadi anjing neraka, na'udzubillah. Laqad kafara al-khawarijul qudama al-khalifata Rasyida Ali bin Abi Thalib. Orang khawarij yang pendahulu, yaitu yang terdahulu, mereka telah mengkafirkan khalifah yang terbimbing, yaitu Ali bin Abi Thalib, wa man kana ma'ahu minas sahabatil kiram, dan orang-orang yang bersama beliau dari kalangan para sahabat yang mulia, wal udzama'il a'lam, dan para pembesar yang menjadi para tokoh itu, a'lam, jamak dari alam, tokoh. Wastahallu dima'ahum biduni musawwighin maqbul. Mereka menghalalkan darah-darah para sahabat yang bersama mereka tadi tanpa ada faktor yang membolehkan yang layak untuk diterima. Wala dalila ma'qul, dan tidak ada dalil yang masuk akal yang mereka pakai. Bal zulman wa udwana, tetapi yang ada hanyalah kezaliman dan sikap melampaui batas. Wa indallahi tajtami'ul khusum, dan di sisi Allah, di hadapan Allah nanti orang-orang yang bertikai itu akan berkumpul. Wa masyahaula'il junatul arba'ah al-mufsiduna ala tariqatil khawarij. Ini adalah tariqati ini ya. Berjalan di atas jalan orang-orang khawarij, pakai tak marbutah .2. Wa asau fil ardi fasada ayyuma fasad. Mereka menebarkan di bumi kerusakan yang sangat besar. Min qatlin lil abriya, yaitu membunuh orang-orang yang tidak bersalah, yaitu tidak bersalah dalam kes tersebut. Bukan berarti tidak ada yang punya dosa, tapi abriya, jamak dari bari, ini orang yang tidak ada kaitannya dengan kes tersebut. Mungkin apa? Orang-orang tua atau bayi-bayi atau wanita yang tidak ada kaitan dengan politik dan seterusnya. Wa tarwi'in lil muslimin, dan menakut-nakuti kaum muslimin, membuat orang jadi takut untuk keluar rumah, takut untuk ke masjid, dan juga apa? Takut nanti pemerintah salah tangkap. Akhirnya takut. Pemerintah ketika bingung memang apa? Sedikit ada kecurigaan, orang akan dicurigai dan ditangkap. Akibatnya muslimin, adalah saya di rumah saja. Akhirnya apa? Ekonomi kacau, ibadah juga kacau di masjid-masjid itu, dan seterusnya. Demikian pula sekolah-sekolah, demikian pula apa? Tahfiz-tahfiz dan seterusnya. Wa itlafin lil amwal biduni khaufin minallah, dan menghancurkan, memusnahkan harta tanpa ada rasa takut kepada Allah, wala rahmatin bi ibadillah, tanpa ada belas kasihan kepada para hamba Allah. Tak kisah yang mati itu anak kecil atau orang tua, mereka tak ambil kisah tentang masalah itu. Ini jahatnya khawarij. Kana hada sani'ul mas'umu minhum, perbuatan yang sangat sial dari mereka ini, mas'um yaitu sial, memang membawa kesialan kepada bangsa dan negara, dan sial untuk diri mereka sendiri. Fi baladi tauhid, itu di negeri tauhid. Kita tanya khawarij, kamu ingin apa sih? Ingin negara Islam. Ini negara Islam. Sudah terbentuk negara Saudi, negara Islam. Kalian ingin apa sebenarnya? Negara Islam yang tidak ada kesalahan, memangnya ada.
Dalam khilafah Abu Bakar pun kesalahan itu tetap ada. Tapi tidaklah menyebabkan itu boleh diberontak. Kalau alasannya adalah untuk menegakkan tauhid, ini sudah negara tauhid. Kalian cari mana lagi negara tauhid selain Saudi sekarang? Enggak ada. Kutub Utara buat negara sendiri sila. Tayyib. Wa tahkimi syariatil Islam. Dan di situ ada penegakan syariat Islam. Betul-betul hukum Islam ditegakkan di situ. Masalah kekurangan itu ada dan tidak ada satu negara pun yang kosong dari kekurangan. Tayyib. Baladul amri bil ma'rufin wan nahyi anil munkar. Betul-betul negara Saudi adalah negara amar ma'ruf nahi munkar. Syiar-syiar Islam betul-betul dimuliakan semampu mereka dan walaupun kekurangan itu ada. Baladud da'wati ilallah, yaitu negeri dakwah ke jalan Allah. Ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah. Baladul jami'at, yaitu negeri jami'at, banyak di situ university Islam. Wa duril ilim, ada darul ilim linasri syariatil Islam, untuk menyebarkan syariat Islam ala kafatil mustawayat, kepada segenap lapisan masyarakat, lidzukuri wal inas, laki-laki dan perempuan, wa fil muduni wal qura wa fis suhuli wal jibal, di kota-kota dan di desa-desa, demikian pula di lembah-lembah dan juga di pegunungan, dataran tinggi dan rendah, semuanya ada dakwah di situ. Tayyib. Kalau emang alasannya adalah di sini ada kekufuran, pergi kalian ke Washington, di sana lebih banyak kekufuran. Kenapa enggak berani? Tayyib. Kemudian disebutkan di sini, inna hadza sani as-sadira min hadhil isabah. Sesungguhnya perbuatan yang muncul dari kelompok ini tadi, at-taghiyah yang melampaui batas, al-baghiyah yang zalim, la yuhzinul uqala, membuat sedih orang-orang yang berakal. Ya, enggak ada faedah bagi muslimin sedikit pun. Wa yu'siful fudala, membuat sangat menyesal orang-orang yang mulia yang utama. Wa yusliju suduras sufaha'id dukhala, dan akan memuaskan hati orang-orang yang tolol yang mereka adalah dukhala. Dukhala ini adalah orang-orang yang menyusup ke dalam Islam, padahal bukan dari Islam. Ya jelas orang-orang CIA suka masalah itu. Mereka enggak rugi, muslimin yang rugi sendiri. Baik, kita lanjutkan nanti insyaallah sebentar lagi. Wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin.